Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel YouTube-nya Mamahnya Kiara Fatimah. Kali ini kita akan jalan-jalan di Dublin. Yuk ikutin terus keseruan kita jalan-jalan di kota Dublin, Irlandia. Oh, udah dipasang? Udah dipasang? Pasang seatbeltnya. Kiara, seatbeltnya udah dipasang sendiri? Pintar amat. Kita sudah sampai di Irlandia. Ya, kita mau baggage claim. Hai, Kiara. Hai, Kiara. Kita sudah sampai di Dublin. Betul, sudah apa? Nah, ini kita naik bus ini dari airport langsung ke Central Dublin. Ya. Di Dublin ini kita pakai euro ya teman-teman. Sesudah kita menemukan penginapan, kita simpan koper, lalu kita jalan-jalan di sekitar penginapan. Halo semuanya, kita sedang ada di Dublin, Irlandia. Ini kita lagi jalan-jalan saja, mau cari tempat makan yang halal. Tapi sini banyak banget teman-teman yang halal. Cuman ini kita keluar dari penginapan, jadi masih belum tahu jalan. Ini besar sekali. Hai Pak. Kiara. Oh itu. Bisa nggak? Kita mau cari turis informasi juga. Oh, bisa? Ale. Ini busnya. Busnya sama kayak di UK ya, 2 tingkat. Busnya sama kayak di UK, 2 tingkat. Lagi? Iya betul. Ya, noodle bars. Mana jalan apa? Ini kita lagi berada di O'Connell Street. Nah, monumen yang tinggi ini namanya The Spire, tingginya mencapai 120 meter. Monumen modern yang menjadi simbol baru kota Dublin ini menjadi penanda arah yang ikonik. Nah, yang bulat ini namanya The Portal, bagian dari proyek interaktif yang menghubungkan kota Dublin dan New York City melalui layar video langsung. Ini kita lagi jalan-jalan sore di Mary Street, dekat dengan The Spire. Di sini ada banyak pertokoan, ada kafe-kafe, ada farmasi, ada juga restoran-restoran. Wow, ada yang foto. Gedung ya? Belok kanan? Ini sudah malam ya teman-teman, padahal baru jam 5 maghrib. Jadinya kita pulang ke penginapan untuk istirahat dan besok kita lanjutkan jalan. Terus yang lurus sana ya? Lurus sana. Iya. Hops. Hai guys, Kiara. Kita lagi naik
bus. Nanti kita yang lihat alun deh. Ini dia Pak. Hujan di Irlandia, Dublin. Jadi kita naik bus. Ini nanti kita mau turun di Book of Kiara. Guys, teman-teman, kita mau ke Trinity Trail Campus Tour. Oh, dia Book of Wah. Oh. Bookshopnya. Berarti ke sana kita ya. Wow. Kil juga di sini. Kil. Ini dia teman-teman kampusnya. Wow. Ini Kiara. Ini murid paling kecil nih. Dinosaur. Lagi sih. Dinosaur. Itu bukan dinosaur ya? Apa yang? Itu bukan dinosaur sayang. Ini Kiara penasaran patung yang di tengah itu dinosaurus atau bukan. Jadi saya antar dia untuk melihat langsung patungnya. Ternyata itu bukan bentuk dinosaurus. Dek. Ha. Oh gayanya. Dinosaur. Selanjutnya kita mau masuk ke Book of Kells. Untuk tarif masuknya 21 euro per orang dan Kiara masih gratis. Untuk tiket masuknya kita beli online. Nanti di depan Book of Kells ini ada barcode yang bisa kita scan langsung ke pembelian tiket. Guys, ini dia. Dalam Book of Kells ini teman-teman akan melewati dua bagian utama. Pertama, ruang treasury di mana manuskrip asli dipajang di balik kaca. Menampilkan halaman-halaman khusus yang selalu diganti secara berkala demi menjaga kondisi. Selanjutnya kita akan mengunjungi lantai 2. Menyusuri long room, aula buku tua Trinity yang ikonik dengan langit-langit kayu melengkung, rak buku, dan patung-patung pahatan. Pengunjung mendengarkan audio guide. Dengan audio guide yang tersedia dalam banyak bahasa, pengunjung bisa mendalami kisah di balik setiap simbol, motif, dan tokoh yang ada di manuskrip. Di tengah-tengah long room perpustakaan Book of Kells, di sini ada replika bumi. Ya yang ya. Urs? Mana ursnya? Ini dia yang bumi yang itu tahu ya.
Ini adalah Trinity College Harpa dari abad ke-14 atau 15 yang menjadi simbol nasional Irlandia. Total waktu tur Book of Kells ini kurang lebih 55 menit dan ini kita mau ke lantai bawah sekaligus selesai tur dan keluar. Kiara, tengok mama. Sini. Kiara. Trinity of College. Selanjutnya kita jalan-jalan aja di area Trinity Campus. Book of Kells. Kita bukan dari sini ya? Itu dari sana tadi. Ke sana dulu. Itu di belakang itu kita tuh. Ini kan di belakang bangunan ini. Book of Kells. Kita naik lagi bus hop on hop off-nya untuk ke tujuan selanjutnya. Built by Joshua Dawson, after whom this street is named. Next on the right, the building with the red doors is St. Anne's Church. And this is where they say Bram Stoker got married, and he's said to have married an ex-girlfriend of Oscar Wilde. Bram Stoker was a very sickly child who spent most of his early life in bed. And just to make things more interesting, his grandmother would come in at night time and read him horror stories. So maybe that's where he got his fascination for the occult and the supernatural. As you may know, Bram Stoker was the author of the book Dracula. Now, directly in front of us there is Leinster House again. I did point it out to you when we were on Marion Square. Now, when the artist Kildare was having his house built, he couldn't decide whether he wanted a city facade or a country form on the right-hand side. Again, the only building that has a balcony on the first floor. Wait till we go through the lights to see it, folks. So we're just approaching stop number 7A here on Pier Street. Lights. Building coming up on our right will be Pier Street Garden Station, built by Andrew Robinson in 1912. When we pass by, if you look over the doorway, you'll see carved out in stone at the bottom of the middle archway on either side. In this time, the head is wearing a constable's sergeant or an inspector's helmet. Sergeant or inspector's cap, just there on your right. There was a little bit of class distinction, folks, but not anymore. On our left-hand side are the living quarters for the students by the Bank of Ireland. When you get a bit closer, you'll notice there are no windows on the first floor, they're all bricked up. And that's because there used to be a tax on the amount of daylight that gets onto your premises. That's where the saying daylight robbery comes from. But what we like to say here is that if your money goes into the Bank of Ireland, it might never see the light of day again. Former past pupils Edmund Burke and Oliver Goldsmith standing on either side of the main entrance. We're going to turn right now in a moment onto College Green, and our next stop coming up will be stop number 8 on James Street. And replaced it with the stone structure. The heart of St. Lawrence O'Toole, the patron saint of Dublin, is buried here in Christchurch Cathedral. Over the years, Christchurch fell into serious disrepair, and a gentleman by the name of Henry Rowe, who was a whisky distiller, he stepped in and poured a huge amount of money into this cathedral, during which time the Synod Hall that you'll see over here on your right and St. Michael's Arch were added on. You'll see a banner outside the Synod Hall with the word Dublin written on it. And this is where you will go if you want to find out anything and everything about medieval Dublin. Fantastic exhibition over there on the right hand side. Stop 11 from Christchurch and Dublin. Stop number 12, St. Patrick's Cathedral.
You're very welcome, enjoy. Approximately 9 Baru Park. And it is on display in Now, the Baru Park is on a lot of points. It's on all government literature. Passports, driver license, tax returns, etc. But there is also the Harbour and you don't know, are given to the Harbour. Napoleon at the Battle of Waterloo. You may remember his name. It was Arthur Wellesley. We were talking about him on Marion Square. Now, unfortunately, our Arthur wasn't very proud of his Irish heritage. And one day in the House of Commons, he was asked, was it true that he was Irish? And he replied that just because one is born in a stable, that doesn't necessarily make one a horse. To which Daniel O'Connell promptly responded by saying no, but it could make one an ass. Now we're going to go completely around this roundabout, and as we're doing so, I want you to keep looking up to your left. That's Chesterfield Avenue, the whole way up there now, as far as the eye can see and beyond. If anybody's going to Dublin Zoo, continue walking up to your left there, and then take the first street on the right. Selesai dari tur bus hop on hop off, kita jalan aja di center, sekalian jalan ke penginapan kita. Kita sedang melewati jembatan O'Connell, sungainya namanya Sungai Levey. Nah itu monumen yang menjulang tinggi lancip ke atas, The Spire, udah kelihatan dari sini. Okay, because sore harinya lanjut kita jalan-jalan mengunjungi Dublin Castle. Dibangun sejak abad ke-13, Dublin Castle ini bangunannya bergaya Georgian. Kita nggak masuk ke dalam ya teman-teman, jalan-jalan di luar aja karena sudah hampir tutup juga. Dan di sini Kiara ketakutan karena ada banyak suara helikopter. Ya deh ya. Iya. Itu dia. Dublin Castle. Jalan-jalan malam di sekitar Dublin Castle. Ini dia. Kita nunggu bus, big bus. Ini tempatnya. Sambil nanti mau jalan-jalan di senternya juga. Ya. Kalian pulang, kita beli makan malam di sini, kita bungkus ke penginapan. Ini adalah fish and chip, katanya sih the best di Dublin. Selamat pagi teman-teman. Pagi harinya cuaca mendung tapi kita tetap jalan-jalan ya teman-teman ya.
Kali ini kita menyusuri Sungai Levei. Dari sini sudah kelihatan ya teman-teman ya. Di sana ada jembatan yang berbentuk seperti harpa, namanya Samuel Beckett Bridge. Lalu ada kapal juga. Nanti kita akan masuk ke dalam kapalnya. Ya. Sini ya. Itu ada burungnya. Ada tadi ada sepeda dulu. Hai, hai, hai. Kiara. Kiara. Ada beling. Teman-teman, di sini ada banyak landmark, tapi yang akan kita lihat itu diantaranya Samuel Beckett Bridge, Jenny Johnson kapal, dan juga Famine Monument. Teman-teman, ini adalah patung-patung perunggu yang kurus dan tampak sangat lemah. Ini adalah Famine Monument, sebuah memorial yang mengingatkan pada masa paling sulit sejarah Irlandia, yaitu masa kelaparan di abad ke-19. Teman-teman, itu dia kapalnya Jenny Johnston. Kita sudah beli tiket untuk masuknya sekitar 16 euro per orang dan kira masih gratis. Ini kita lagi nunggu karena tur kita sekitar jam 10.30. Karena yang enaknya kan memang dari jauh, kan deg-degan. Rapi kan gitu. Kiara. Teman-teman, ini dia replika kapal Jenny Johnston karena yang aslinya itu udah ada di bawah laut. Nah, ini replikanya. Kapal ini bisa memuat pada saat itu ribuan penumpang dan ada dokternya juga. Dan di sini juga sempat ada ibu yang melahirkan anaknya saat perjalanan dari Irlandia ke Amerika. Di sini turnya kita nggak sendiri ya teman-teman ya, ada turis guide-nya. Nah, dari turis guide ini diceritakan bagaimana situasi saat perjalanan dengan begitu banyak penumpang, dan dari sini juga dapat informasi kalau mereka lebih banyak minum teh karena teh itu mengandung antioksidan. Dan di sini juga diterangkan bagaimana mereka buang air besar, buang air kecil, dan masih banyak lagi hal yang menarik. Masyarakat Irlandia ini banyak sekali yang mendukung Palestina ya teman-teman ya. Itu ada besar banget dipasang ceasefire now. Menurut turis guide-nya tadi, dulu saat Irlandia dilanda kelaparan, kemiskinan, dan situasi yang sangat susah, pemerintah Ottoman itu yang membantu salah satunya. Selanjutnya kita mau ke Masjid Islamic Center di Dublin. Kebetulan ini udah hampir zuhur, kita mau sekaligus ikut sholat dan juga bersilaturahmi. Teman-teman, kita sudah sampai di Dublin Mosque. Yuk langsung saja kita masuk ke dalamnya.
Nah, ini tempat sholat untuk wanita. Masjid di Irlandia, Masya Allah. Kira? Ya. Setelah dari masjid, kita lanjut lagi jalan. Nah, kali ini kita jalan di sepanjang Ann Street. Ini jalannya ramai sekali. Di sini ada banyak sekali pertokoan dan dekorasi lampu-lampu jalan yang sangat cantik, tapi masih belum nyala karena mungkin masih siang. Di jalan ini juga banyak sekali street performance. Ini kalau malam ya sayang ya, pasti lampunya Ini aja nanti kalau malam. jam 5-an kan udah malam ya, jam 5 udah malam. Kita pulang dulu apa? Oh tuh. Mau ke sana nggak sayang? Mau ke sana nggak? Oh, nanti malam ya. Oke. Ya. Ini jam berapa ini? Hah? Oh, tapi kita udah salat ya? Udah salat kita. Kita balik lagi nanti. Iya, bentar lagi. Bentar lagi ini. Habis maghrib ya. Gimana ya itu ya? This is Christmas. Oh, sepatu ya udah ya. River Island. Duduk lagi tuh. Ini menutup perjalanan kita. Nah, jadi ini kita masuk ke jalan kecil tapi bagus banget. Di sini ada payung-payung yang tergantung. Ini jalannya sepi ya teman-teman ya. Tapi di seberang sana itu jalan yang ramai, Ann Street. Sampai di sini dulu teman-teman perjalanan kita di Dublin. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.